Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Aprilia Ningsi. Di sini saya akan melakukan tindakan pembidaian. Pembidaian adalah suatu cara pertolongan pertama pada cedera atau trauma sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan atau imobilisasi bagian tubuh kita yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat. Pembidaian adalah tindakan memfiksasi atau memobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai figator atau imbisilator. Tujuan pemasangan bidai pertama itu mencegah pergerakan tulang yang patah atau mempertahankan posisi patah tulang, mencegah pertambahannya perlukaan pada patah tulang, mengurangi rasa sakit atau nyeri, mengistirahatkan daerah patah tulang, imobilisasi. Indikasi pemasangan bidai yang pertama itu pada klien patah tulang terbuka dan tertutup. Yang kedua itu dislokasi persendian yang terkilir. Kontraindikasi pembidaian baru boleh dilaksanakan jika kondisi saluran nafas, pernapasan, dan sirkulasi penderita sudah disabilisasi. Jika terdapat gangguan sirkulasi dan atau gangguan persyarafan yang berat pada distal daerah fraktur, jika ada resiko memperlambat sampainya penderita ke rumah sakit, sebaiknya pembidaian tidak perlu dilakukan. Persyaratan bidai yang baik itu ada 1. Bidai harus melewati 2 sendi. 2. Terbuat dari bahan yang kaku, papan, triplek, dan lain-lain. Cukup panjang untuk imobilisasi persendian di atas dan di bawah fraktur. Cukup luas untuk kesesuaian anggota tubuh secara nyaman. Macam-macam bidai. Pertama itu bidai yang menggunakan papan dan mitela. Mitela berfungsi untuk mengikatkan pada daerah yang fraktur ke papan untuk bidai. Mitela harus dilipat menjadi 8 lipatan dan diikat dengan simpul 8. Yang kedua itu perban elastis. Komplikasi pembidaian. Komplikasi dapat terjadi karena teknik yang salah. Satu komplikasi yang berbahaya adalah timbulnya sindrom kompartemen dan gangguan neurovaskuler. Pembidaian yang tidak dapat menyebabkan edema berlebihan, iritasi kulit, ulkus dekubitus, kekakuan ekstremitas, dan gangguan mobilitas. Penekanan berlebihan akan menyebabkan iritasi kulit, edema, iskemia, dan gangguan neurovaskuler. Prinsip pembidaian yang pertama itu adalah lakukan pembidaian pada bagian badan yang mengalami cedera. Yang kedua, lakukan juga pembidaian pada kecurigaan patah tulang. Jadi, tidak perlu harus dipastikan dulu ada atau tidaknya patah tulang. Yang ketiga itu melewati minimal 2 sendi yang berbatas, proksimal dan distal daerah fraktur. Sendi yang masuk dalam pembidaian adalah sendi di bawah dan di atas patah tulang. Sebagai contoh, jika tungkai bawah mengalami fraktur, maka bidai harus bisa mengibolisasi pergelangan kaki maupun lutut. Fase interaksi itu ada baca catatan keperawatan atau catatan medis. Sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Terus cuci tangan, head rub, 6 langkah sebelum menyiapkan alat. Persiapan alat ada mitela, funda, platengga, elastis ban G, plester, spalk, sapu tangan bersih, hand rub. Terus cuci tangan 6 langkah sebelum ke pasien. Fase orientasi. Di fase orientasi ada ucapkan salam, assalamualaikum, dan perkenalan diri. Identifikasi pasien dengan bertanya nama dan umur,
atau nama dan alamat pasien, serta cek gelang identitas pasien. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga. Terus, lakukan tindakan pengurangan nyeri atau non-farmakologis pada saat tindakan. Kontra waktu, pemberian kesempatan kepada pasien untuk bertanya, minta persetujuan pasien dan atau keluarga, dekatkan alat di dekat pasien, jaga privasi atau tutup tirai, keamanan atau pasang set rail, dan kenyamanan pasien atau posisi dan lingkungannya. Fase terminasi ada simpulkan hasil kegiatan, manajemen pos prosedur untuk tindakan invasif, atau seperti edukasi yang perlu diperhatikan pasien dengan terpasangnya alat tersebut. Terus ada evaluasi pasien, respon atau keluhan pasien, observasi tekanan darah, nadi, dan pernafasan. Pengikatan tidak boleh terlalu kencang atau longgar. Observasi vaskularisasi daerah distal. Doakan kesembuhan pasien. Lakukan kontra untuk kegiatan selanjutnya. Akhiri kegiatan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang sampah atau bahan yang sudah tidak terpakai pada tempat sampah. Cuci tangan. 6 langkah. Dan ada dokumentasi yang terdiri dari tanggal dan jam pelaksanaan, data DSDO sebelum tindakan, action atau tindakan keperawatan yang dilakukan, balut bidai, responnya, DSDO sesudah tindakan, DS respon pasien klien, DO ada look, feel, move, neurological assessment, yang terakhir ada nama dan tanda tangan nurse. Assalamualaikum Bu, saya dengan Perawat Sonia. Di sini saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pembidaian. Tujuannya untuk mengistirahatkan cedera. Waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Yesus. Ibu, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, dan mencuci tangannya ya. Yesus. Alat-alatnya ada handscoon, ada kasa, ada spalk, ada mitela. Ibu, saya dekatkan alatnya ya. Saya pakai handscoon dulu ya Bu. Lakukan pembersihan di kepala Ibu dikarenakan ada pendarahan ya Bu. Saya bersihkan dulu ya Bu. Saya dep ya. Ibu bisa tolong bantu saya untuk memegangnya. Saya mulai Bu. Sakit gak Bu? Yesus.
Sebelum melakukan pembidaian, kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama itu kita lihat daerah fraktur di daerah tangannya, apakah ada deformitas atau tidak, apakah ada bengkak atau tidak, ada kemerahan atau tidak, adanya luka atau tidak, dan adanya absorpsi atau tidak. Yang kedua itu kita feel, kita rasakan di daerah tangan, apakah terasa hangat atau tidak, apakah ada krepitasi atau tidak. Yang ketiga itu move, kita menggerakkan daerah ekstremitas untuk melihat fungsi fraktur dan rasa nyaman pasien. Ibu maaf ya, tolong digerakkan tangannya. Sakit tidak, Bu? Sakit. Yang keempat itu neovaskuler, untuk memberi peredaran darah, untuk melihat peredaran darah pasien menuju perifer. Kita raba nadi radialisnya kencang atau tidak, terus tangan terasa dingin atau tidak. Kita cek CTR-nya kembali kurang dari 2 detik atau tidak. Lalu kita pemasangan bidah ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ibu, apakah merasa kekencangan? Ibu, apakah kekencangan? Yang terakhir ya, Bu. Bu, apakah kekencangan? Jika sudah selesai, kita lakukan evaluasi pasien. Yang pertama itu kita pulsasi, cek nadi pasien masih teraba kencang atau tidak, cek motorik, bisa gerak atau tidak jarinya. Terus sensoriknya kita CRT kurang dari 2 detik. Bu, tindakan yang saya lakukan sudah selesai ya, Bu. Saya mohon izin untuk merapikan alat. Dan
Saya izin cuci tangan ya, Bu. Dah. Yang saya lakukan sudah selesai ya, Bu. Apabila Ibu memerlukan sesuatu, bisa pencet tombol yang di atas atau keluarga Ibu bisa memanggil ke ruang perawat ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan alat. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.